Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Mari kita awali perkuliahan kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini ada dua pembahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang tanwin wasol. Apa tanwin wasol? Tanwin wasol itu adalah tanwin yang bertemu dengan hamzah wasol. Tanwin wasol, ya, saya ulang, tanwin wasol itu tanwin yang bertemu dengan hamzah wasol. Tanwin wasol, kalau dalam mushaf Al-Quran Awas itu ditandai dengan nun kecil atau biasa orang sebut dengan nun wikoyah yang diletakkan di bawah hamzah wasol. Ada yang diberi harokat kasroh, ada yang tidak diberi harokat kasroh. Sedangkan nun kecil ini tidak kita temui di dalam mushaf Al-Quran Braille. Maka karena tidak ada nun kecil, karena semua huruf ukurannya itu sama dalam mushaf Al-Quran Braille, maka untuk kasus tanwin wasol dalam mushaf Al-Quran Braille ditandai dengan titik 1, 2, 4, 5, 6. Ya, tidak ada nun kecil. Tetapi untuk menandainya ditandai dengan simbol titik 1, 2, 4, 5, 6. Nah, untuk contoh-contohnya bisa kita lihat bersama di sini. Fitnatuning kolaba. Itu huruf tak marbutoh, harokat asalnya adalah tanwin, dhammatain. Bertemu dengan hamzah wasol pada lafaz inqalaba. Maka di sini ada kasus iltiqa ussakinain, bertemunya dua huruf yang sukun. Karena tidak bisa dibaca karena sama-sama sukun, maka di bawah hamzah wasol di mushaf Al-Quran Awas diberi nun kecil dan berharokat kasroh. Sedangkan tanwin dhammatin pada tak marbutoh dirubah, diganti menjadi dhammah biasa. Dibacanya fitnatuning qalaba, gitu ya. Sedangkan dalam mushaf Al-Quran Braille ditandai dengan titik 1, 2, 4, 5, 6 diletakkan sesudah tanwin. Jadi sebelum spasi ya, setelah tanwin itu ada titik 1, 2, 4, 5, 6 dulu, baru spasi, kemudian fa dan seterusnya. Itu cara penulisnya. Begitu juga dengan yauma idzinil haqqu. Ada tanwin kasrotain pada huruf dal, bertemu dengan hamzah wasol dan lam sukun. Karena tidak bisa dibaca, maka ada huruf yang harus membantunya, yaitu huruf nun diletakkan di bawah, huruf nunnya diletakkan di bawah hamzah wasol dan diberi harokat kasroh. Tanwin kasrotain pada huruf dal dirubah, diganti dengan kasroh biasa. Seperti itu untuk di mushaf Awas. Sedangkan cara penulisannya di mushaf Al-Quran Braille, untuk menunjukkan adanya tanwin wasol, maka setelah huruf dal, tanwin kasrotain, boleh kursornya ditunjukkan, huruf dal, ya, di situ bisa kita lihat yauma idzinil haqqu, dal, tanwin kasrotain, kemudian titik 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6 itu adalah tanda tanwin wasol. Gitu ya. Begitu juga untuk tanwin fathatain. Jadi, kalau untuk tanwin fathatain,
di mushaf Al-Quran Awas itu huruf nunnya tidak diberi kasroh. Karena konsekuensinya kalau nun diberi kasroh, maka tanwin fathatain harus berubah menjadi fathah biasa. Kalau berubah menjadi fathah biasa, maka akan dibaca panjang. Lahwanim fadhu. Padahal tidak panjang, harusnya pendek. Maka untuk mengamankan ini, tanwin fathatain tetap dan nun kecil atau nun wiqayahnya tidak diberi kasroh. Adapun cara penulisannya dalam Al-Quran Braille, setelah huruf wawu, setelah huruf wawu, ya betul, setelah huruf wawu, tanwin fathatain, ya tanwin fathatain di sebelahnya, sesudahnya kan tanwin fathatain ya sesudah wawu. Kemudian alif. Nah, setelah alif baru diberi tanda tanwin wasol, yaitu titik 1, 2, 4, 5, 6. Ini cara penulisannya tanwin wasol dalam mushaf Al-Quran Braille. Keputusan ini ditetapkan pada tahun 2021, baru tahun kemarin. Sebelumnya, mulai dari tahun 1973, udah berapa tahun itu, sampai dengan tahun 2021, tidak ada tanda khusus untuk tanwin wasol. Maka banyak sekali teman-teman tunanetra yang salah baca. Lahwan faddu bacanya, bukan lahwanim faddu. Karena tidak tahu kalau di situ ada hukum tanwin wasol. Fitnatung qalabah dibacanya seperti itu. Karena tidak tahu kalau ada hukum tanwin wasol di situ. Itu cara penulisan untuk tanwin wasol. Berikutnya kita bisa lihat materi yang satunya lagi ya. Tanda waqaf dalam mushaf Al-Quran Braille. Boleh dibuka, silahkan. Nah, untuk tanda waqaf dalam mushaf Al-Quran Braille yang dipakai, yang digunakan adalah yang pertama waqaf lazim, disimbolkan dengan huruf mim. Yang kedua waqaf al-waqful aula, berarti lebih baik berhenti tapi boleh dilanjutkan, ya. Kalau waqaf lazim tadi di mushaf Awas ditandai dengan huruf mim, di mushaf Braille juga sama, ditandai dengan huruf mim. Sedangkan untuk tanda al-waqful aula lebih baik berhenti tapi boleh dilanjutkan, di mushaf Al-Qur'an Awas ditandai dengan qaf, lam, alif maksurah. Ada 3 huruf, ya. Karena ada 3 huruf, maka banyak simbol-simbol yang harus diraba oleh teman-teman tunanetra. Karena dirasa kurang efektif, maka diambil keputusan bahwa untuk tanda waqaf al-waqful aula dalam mushaf Al-Quran Braille disimbolkan dengan huruf to. Huruf to itu berarti titik berapa? 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Berikutnya tanda waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh disambung. Kalau di mushaf Awas ditandai dengan huruf jim, di mushaf Braille sama, ditandai dengan huruf jim, sama-sama jim. Boleh memilih berhenti atau diwasolkan, dilanjutkan. Berikutnya tanda al-waslul aula, lebih baik disambung tapi boleh berhenti. Kalau di mushaf Awas ditandai dengan shad, lam, alif maksurah. Ada 3 huruf berarti ya. Karena ingin lebih efektif perabaannya bagi teman-teman tunanetra, maka untuk tanda al-waslul aula dalam mushaf Al-Quran Braille hanya disimbolkan dengan huruf shad. Huruf shad berarti titik 1, 2, 3, 4, 6. Berikutnya la waqfa fi, tidak boleh berhenti. Maka di mushaf Awas dengan lam alif, di mushaf Braille juga sama menggunakan lam alif. Sedangkan yang terakhir yaitu tanda mu'anaqah atau ta'anukul waqfi. Kalau di Al-Quran Awas ditandai dengan titik 3 yang berpasangan, jaraknya berdekatan, itu menunjukkan kita berhenti di salah satu, boleh yang depan atau yang belakang. Di mushaf Al-Quran Braille itu tidak ada tanda titik 3 bentuk piramid ini. Untuk tanda mu'anaqah atau ta'anuk dalam Al-Quran Braille disimbolkan dengan huruf ta.
Mengapa huruf ta? Karena huruf ta ini diambil dari kata ta'anuk. Ya, sekali lagi untuk tanda mu'anaqah disimbolkan dengan huruf ta. Bagaimana cara penulisan tanda waqaf 6 ini dalam mushaf Al-Quran Braille? Nah, kalau tanda waqafnya itu berada di tengah ayat, maka harus didahului dengan titik 36. Boleh dilihat di slide selanjutnya. Sedangkan tanda waqaf yang berada di akhir ayat ditandai dengan titik 2356. Saya ulang, untuk membedakan huruf, seumpama tanda waqaf lazim kan huruf mim. Untuk membedakan huruf mim ini merupakan bagian dari ayat Al-Quran atau bukan, maka diberi tanda hubung atau alamatut tajzi'ah, yaitu titik 36. Titik 36 ini digunakan ketika tanda waqaf itu berada di tengah ayat. Kalau tanda waqafnya berada di akhir ayat, maka harus ditandai dengan titik 2356. Contohnya bisa kita lihat di situ, fatawalla anhum. Ada tanda waqaf mim. Ya. Tanda waqaf mim ukurannya kalau dalam Al-Quran Braille sama dengan bagian teks ayatnya. Kalau di mushaf awas, kita dengan mudah mengenali karena huruf mimnya lebih kecil dari ukuran teks ayatnya. Untuk di Al-Quran Braille, agar tidak membingungkan pembaca, mim ini sebagai bagian dari teks ayat atau sebagai tanda waqaf, maka setelah mim sukun lafaz anhum, boleh ditunjuk dengan kursor, setelah sukunnya huruf mim, anhum, itu ada tanda titik 36. Ya, nah betul yang ditunjuk kursor itu ya. Titik 36 ini menunjukkan bahwa sesudahnya itu merupakan tanda waqaf. Di situ ada titik 134, berarti huruf mim. Huruf mim di sini bukan sebagai huruf bagian dari teks ayat Al-Quran, tetapi sebagai tanda waqaf lazim. Begitu juga dengan tanda-tanda waqaf yang lainnya, sama cara penulisannya seperti ini. Adik-adik sekalian, untuk contoh-contoh penulisan tanda waqaf yang lain nanti bisa dilihat ya. Sekali lagi huruf mim itu untuk waqaf lazim sama antar mushaf awas dengan mushaf Braille. Sedangkan al-waqful aula kalau di mushaf awas qaf lam alif masurah, di mushaf Braille disimbolkan dengan huruf ta. Al-waslul aula kalau di mushaf awas itu shad lam alif masurah, di mushaf Braille itu huruf shad saja. Untuk la waqfa fi sama-sama lam alif, waqaf jaiz sama-sama jim. Tanda mu'anaqah atau ta'anuk di mushaf awas dengan titik 3 bentuk piramid, satu pasang. Kalau di mushaf Braille disimbolkan dengan tanda huruf ta, itu singkatan dari ta'anuk, gitu ya. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa dipahami dengan baik. Selebihnya adik-adik mohon baca mandiri ya materi yang sudah saya share di grup WA. Itu untuk di Zoom saya cukupkan sekian. Nanti kalau ada adik masih ingin bertanya, berdiskusi lebih dalam, boleh disampaikan di grup WA. Itu ya. Adik-adik mohon maaf sekali karena saya sedang di perjalanan ini. Jadi mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaat dan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum.